Nah, jarak SMP Negeri Tampak Siring itu dari dusun kami itu sekitar 4 kilo lah, 4 kilometer. Itu pun harus menyeberangi 2 sungai. Gitu. Dan itu kami ya jalan kaki bolak-balik. Gitu. Jalan kakinya ya sekitar 1 jam lah nyampe sudah. Baik, menarik Mang Pak Dekan ya. Ini jadi kita menjadikan orang lain tidak sebagai saingan ya, tetapi sebagai role model kita untuk oke, dia bisa, kenapa kita tidak? Nah, kemudian kita bagaimana sih caranya dia bisa? Nah, itu yang kita pelajari kan gitu Pak Dekan, sehingga tidak berpikir saingan tetapi sebuah motivasi kan gitu. Betul. Jadi memang bagaimana kita selalu ingin lebih baik, lebih baik ya orang lain. Persoalan menjadi lebih baik atau tidak nomor 2. Tetapi kita punya niat gitu, untuk menjadi lebih baik. Saya kira. Baik, terima kasih. Jadi itu pengalamannya Pak Dekan ya. Berikutnya ini kaitannya kan baru habis menyambut ya, kita bilang merayakan ya Hari Pendidikan Nasional. Dan tentunya kalau kita bicara pendidikan ya, di Indonesia sendiri ini masih banyak PR sih sebenarnya Pak Dekan ya. Mungkin Pak Dekan sepakat dengan itu. Kalau kita mengacu misalkan ya, kalau mengacu pada indeks global misalkan dengan PISA, kemudian dengan TIMS ya, itu kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalkan di PISA sendiri, kita masih jauh dari saudara-saudara kita yang di Singapura, Malaysia, dan bahkan kalau saya baca dari literasi dulu malah Malaysia banyak belajar dari kita, tapi sekarang sudah secara pendidikan dari literasinya, dari matematisnya jauh dibandingkan kita. Kalau kita dari 77 kita ranking 72, kemudian dari matematis dari 78 kita ranking 76 gitu. Ini sudah jauh ya dibandingkan mereka. Bagaimana Pak Dekan melihat itu sebagai seorang pendidik? Ini memang menimbulkan beragam pandangan. Dari satu sisi kalau kita ingin memang mengejar ranking-ranking itu, memang kita harus lihat sebagai satu yang memprihatinkan. Mengapa? Karena dengan negara-negara Asia Tenggara saja, di Singapura, Thailand misalnya, kita masih jauh dalam capaian prestasi internasional. Namun kalau kita mau mencari alasan, ya saya kira agak wajar. Mengapa? Karena kan Indonesia itu sangat luas. Variasi penduduknya juga, wilayahnya juga, geografisnya sangat tinggi. Artinya untuk membuat pendidikan itu merata di seluruh Indonesia itu sangat sulit. Jakarta sangat jauh bedanya dengan Papua, Kalimantan. Itu juga mungkin Jakarta, Surabaya, Bali. Pada daerah-daerah perkotaan, saya kira kualitas pendidikan kita tidak jauh beda dengan mereka yang di Thailand, mereka yang di Singapura dan sebagainya. Tetapi yang digunakan sebagai parameter itu kan rata-rata nasional. Perlu kita ketahui bahwa variasi kualitas pendidikan kita di Indonesia itu tinggi sekali. Bayangkan bedanya antara Jakarta dengan Papua, misalnya Kalimantan. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa kalau dia guru, kalau dia ngajar seminggu 4 kali itu udah sering, kan? Sering. Kalau yang 6 hari kerja gitu. Jadi kalau 6 hari kerja dia bisa masuk 4 kali itu sudah sering. Jadi sebuah prestasi kalau di daerah-daerah pedalaman. Nah, yang diukur kan tidak hanya Jakarta, tidak hanya Denpasar, tidak hanya Yogyakarta, Surabaya, sampai ke daerah-daerah dalam itu diukur. Lalu rata-rata dari kualitas pendidikan kita tentu menjadi rendah. Nah, kalau Singapura kan kecil. Betul. Lalu Thailand juga, Malaysia juga terlalu besar mereka. Malaysia barangkali
lebih kecil dari Jawa, Singapura malah lebih kecil dari Bali. Gitu. Iya. Jadi lebih mudah mereka menggerakkan pembangunan pendidikannya untuk segera mencapai apa yang mereka harapkan. Kalau kita agak lambat karena ada daerah-daerah yang memang pendidikan. Tetapi bagaimanapun ini harus terus kita dorong. Jadi pemerataan kualitas pendidikan. Berbagai hal sudah dilakukan. Itu saya kira. Kemudian dari sisi lain ada orang yang berpikir bahwa Indonesia ya beda memang dengan Thailand, beda dengan Singapura, beda dengan Jepang. Itu artinya bahwa apa yang harus kita majukan di Indonesia, apa yang harus kita tingkatkan kualitasnya Indonesia, barangkali berbeda dengan negara. Sehingga ada orang yang mengatakan mereka itu di sana adalah monyet, sementara kita ikan. Maka kalau mengajari ikan naik pohon, ya susah banget. Oke, betul. Ya, tapi kalau mereka mengajari monyet renang, barangkali susah. Itu artinya karakteristik kita memang berbeda dengan mereka. Maka dari itu, mestinya kalau kita ikan, ayo belajar renang. Kalau mereka adalah monyet, silakan belajar naik pohon. Jangan lalu mengajari ikan naik pohon. Itu akan sangat susah. Itu sama saja mungkin mereka membandingkan antara kemampuan monyet naik pohon dengan kemampuan ikan naik pohon. Karena memang tidak di situ kehebatan seekor ikan. Oleh karena itu saya juga memilih apa yang menurut kita baik untuk kita lakukan di Indonesia. Ayo kita lakukan itu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Barangkali mereka di negara lain itu yang baik mereka lakukan. Sebab kalau kita mengikuti mereka seperti mereka belum tentu kita sejahtera. Dan belum tentu sesuai kan begitu. Belum tentu sesuai. Oleh karena itu, biarkanlah pendidikan di dunia ini beragam. Ya. Tidak perlu disamakan begitu. Dan keragaman itu barangkali akan menyebabkan dunia ini menjadi indah, menjadi maju dengan karakter yang berbeda. Bayangkan majunya Amerika dengan majunya Jepang, barangkali berbeda banget. Tapi mereka sama-sama maju. Pendidikan di Amerika barangkali sangat berbeda dengan pendidikan di Jepang. Nah, maka itu saya ingin menghimbau. Kalau kita selalu mengekor, sering saya katakan, kalau kita selalu mengekor sistem pendidikan di negara lain, maka kita pasti di belakang. Yang namanya mengekor itu tidak pernah di depan. Oleh karena itu, ayo kita cari karakteristik pendidikan yang paling relevan untuk di Indonesia. Lalu kita majukan itu, barangkali kita akan simak, akan setara dengan negara-negara lain. Nah, persoalannya memang kita sering sekali terpancing untuk sama dengan negara lain, bersama dengan negara. Coba bayangkan misalnya industri manufaktur yang dikembangkan negara lain, barangkali tidak cocok dengan di negara kita. Barangkali ini negara kita mestinya mengembangkan industri berbasis pertanian. Iya. Kan? Iya, bagus. Nah, itu artinya saya memandang keadaan itu ya masih bisa didiskusikan panjang. Iya. Apakah itu jelek? Ya, karena memang kita ada di ranking yang bawah, menurut standar yang telah ditetapkan oleh PISA dan sebagainya, ya kita memang harus mengakui. Tetapi apakah itu memang secara ansih jelek kita dalam hidup di negara kita? Ya belum tentu. Jadi kalau ada seorang petani, lalu kita harus mau sama dengan seorang guru, beda. Hebatnya petani dengan hebatnya guru beda. Jangan standar guru diberikan untuk seorang petani. Jadi variasi hidup itu memang harus ada. Dan inilah menyebabkan kita maju bersama dengan karakter yang berbeda. Petani yang maju petani, guru yang maju guru, pengusaha yang maju gitu. Dunia internasional juga mestinya begitu. Amerika silakan maju dengan sistem pendidikan. Apa yang bisa? Jepang silakan, Indonesia silakan. Ini yang berbeda. Itu tidak perlu harus sama dengan negara lain. Tetapi bagaimana sistem pendidikan itu bisa mensejahterakan masyarakat negara masing-masing.
ya juga berbeda ya. Maksudnya sudah yang ya, karena saya rasa memang sepakat dengan Pak Dekan bahwa kita tuh sudah diwariskan banyak hal oleh pendahulu-pendahulu kita ya, Ya, dari budaya, dari kemudian segala aspek kita sudah diwarisi. Cuman saat ini kadang kita melupakan itu, akhirnya kita terlalu bercermin ke luar, akhirnya kita kehilangan Ya. local wisdom kita semua itu. betul. Ya. Satu contoh yang paling mudah diamati adalah anak-anak di desa ini sekolahnya ke kota. Seakan-akan mereka tercabut dari akar budayanya di desa. Iya. Jadi mereka itu ngulak kelatak, misalnya bikin canang, lalu bikin katik, itu nggak bisa mereka ketika mereka pulang dari kota. Itu artinya mereka tercabut dari akar budayanya ketika mereka sekolah. Lalu mereka habis sekolah pulang ke desa. Dia harus menyesuaikan diri dengan alam desa. Nah, apakah lalu kehidupan di desa seperti bikin canang, bikin kelakar, bikin katik sate itu tidak bisa menyebabkan kita hidup sekarang? Iya. Canang mulai menjadi komoditi untuk dijual. Katik sate, kelakar dan lain sebagainya. Nah itu, maka dari itu sistem pendidikan yang dikembangkan sekarang saya sangat mengapresiasi itu. Karena memang fokusnya saya lihat adalah peningkatan kualitas lulusan dan peningkatan keterserapan lulusan di dunia kerja. Itu. Dan dunia kerja itu macam-macam. Sekarang saya juga gembira melihatnya. Anak-anak terutama di kampung saya lihat, ya sarjana sudah bahkan master. Tapi dia mulai apa? Dia bikin bengkel di kampung. Bikin kelompok menjual banten. Ini bagus sekali saya lihat. Jadi dia kembali ke kehidupan di desa, karena kehidupan di desa juga bisa menjadi komoditi untuk menghasilkan uang. Itulah bikin canang, bikin katik sate, bikin kelakar. Ini dijual di warung-warung itu. Karena sibukan orang sekarang sudah tidak bisa bikin itu lagi untuk keperluan upacara, bahkan bahan-bahannya sudah susah dicari. Itu cari bambu misalnya jauh-jauh gitu. Orang lebih suka membeli. Pada akhirnya saat orang fokus pada satu aspek berkumpul di sana, sehingga aspek lain akan ditinggalkan. Bagi orang-orang yang kreatif itu akan menjadi sebuah peluang kan begitu ya. Ya, saya menyadari juga bahwa kehidupan kita di Bali sendiri ya. Jadi orang aspek fokus pada satu bidang, sehingga yang lain seperti katakan Pak Dekan tadi seperti sudah ditinggalkan. Nah ini bagi orang-orang anak muda yang berpikir kreatif segala macam, ya ini menjadi peluang tersendiri. Sehingga dalam kondisi ini pun ya walaupun berdampak tetapi tidak terlalu banyak. Jadi, ya menarik itu Pak Dekan. Jadi terkait persepsi Pak Dekan tentang pendidikan ya. Jadi apa yang berikutnya ini terkait Pak Dekan selaku jabatannya. Pak Dekan ini sudah menjabat di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, periode kedua ya. Yang pertama itu tahun 2006 ya sampai 2010. Nah, kemudian sebenarnya begini, 2006-2007 itu dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Singaraja. IKIP ya. Udah itu diperbarui 2007 sampai 2011 itu dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan. Oke. Break kuliah. Ya jadi memang ya itu prioritas ya Pak Dekan ya. Jadi harus S3 dulu, setelah itu kembali mengabdi di lembaga ini ya. Iya. Kuliah itu begini. Saya sebenarnya mungkin merasa itu sebenarnya cocoknya memang di akademik sih. Akademik, tetapi ya bagaimanapun kita sebagai warga Undiksa tidak bisa lah akademik. Iya. Karena memang ada jabatan-jabatan yang harus yang harus mau tidak mau kita harus bersedia di situ mengabdikan. Memang pada
tahun-tahun saya sebenarnya S2 itu kan tahun 89 akhir udah selesai. Jadi 90 itu tahun sudah. Itu ya sebenarnya ditawari untuk lanjut S3 di Gajah Mada pada waktu itu oleh pembimbing. ya. Tapi saya pikir tawaran itu tawaran basa-basi. Jadi adalah wajar seorang pembimbing itu nawarin tidak lanjut lah, itu kan biasa. Tetapi setelah saya telusuri, teman yang tamat belakangan itu setahun kemudian, Satu angkatan saat itu ya. ya, sama di Fakultas Psikologi Gajah Mada itu, tamat tahun berikutnya. Dia mau lanjut setelah tamat S2, nggak dikasih oleh pembimbing. Itu mengapa? Karena dia harus ngabdi lagi 2 tahun katanya. Mengapa? Karena ya mungkin prestasi akademiknya bagaimana. Jadi kalau prestasi akademik tertentu boleh lanjut, kalau prestasi akademik tertentu yang lain harus kembali dulu 2 tahun. Baru saya sadar bahwa kesempatan itu bukanlah tawaran basa-basi, tapi udah lewat gitu. Mau apa lagi gitu. Lalu ya setelah kita S2 kembali ke kampus, ya diajaklah oleh senioran, oleh teman-teman untuk ngayah jadi sinoman lah istilahnya gitu. Ya jadi sekretaris jurusan, lalu ketua jurusan, lalu pernah juga pimpinan proyek PGSD, Pimbakru namanya, pimpinan bagian proyek gitu. Lalu menjadi wakil dekan 3 gitu. Lalu menjadi dekan. Terus setelah jadi dekan lanjut studi S3, datang dari S3 disuruh jadi direktur sekolah oleh Bapak. Dan ya sekarang ya disuruh jadi dekan lagi oleh teman-teman gitu. Ya itu biasa saya kira. Kalau dianggap sebuah prestasi ya boleh lah. Tapi kalau dianggap biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Karena orang-orang seangkatan saya sudah jadi menteri. Jokowi itu umurnya mungkin sama dengan saya. Jadi orang seumur saya udah jadi presiden, udah jadi menteri gitu, udah jadi gubernur, jadi apalah. Lalu kalau saya jadi dekan, lalu membanggakan diri sebagai orang yang sukses, ya saya pikir tidak pernah tempat. Tetapi kalau itu lalu kita anggap remeh, ya itu kita tidak berani, karena itu juga adalah skenario luar biasa. Betul. Kita harus hormati, kita harus bersyukur atas apa yang dititahkan oleh Tuhan, lalu apa yang dipercayakan oleh teman-teman. Itu kita menghormati itu, tetapi sama sekali tidak harus kita merasa sombong, merasa berbangga berlebihan, karena teman-teman seperti saya katakan tadi, seangkatan saya udah jadi menteri, udah jadi gubernur, udah jadi presiden gitu. Ya kita biasa saja. Jadi ini adalah proses atau perjalanan hidup kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi sepertinya Pak Dekan dalam hal ini merendah ya. Jadi kalau kita mungkin, jadi kita lihat lebih jauh ya. Jadi setelah Pak Dekan menjabat ya, banyak prestasi di fakultas ini ya. Mungkin dari sisi akademik maupun akademik, baik dosennya, mahasiswa, termasuk di fakultas sendiri. Dari 4 prodi yang ada, 4 prodi yang ada di HIP, di eranya Pak Dekan sudah mengantarkan ke akreditasi unggul A. Nah itu prestasi sendiri kan. Kemudian 2 kali untuk klasterisasi fakultas. Ya. Sebelumnya juara 1, kemudian ya di tahun sebelumnya juara 3 ya. Tentunya ya di fakultas lain pun terus ikut berlomba untuk meningkatkan kinerjanya begitu. Dan dosen-dosennya juga banyak yang berprestasi, ada yang menjadi asesor di BAN-PT, kemudian publikasinya juga, termasuk mahasiswa juga semakin bergairah ya. Di DS tahun lalu kita menjadi juara umum ya, yang
sebelumnya sempat tertidur ya cukup lama, akhirnya bisa kembali ke ritmenya, bisa menjadi juara umum, kemudian banyak sebenarnya prestasi-prestasi yang Pak Dekan capai yang mungkin Ya, saya kira itu prestasi itu bukanlah keadaan saat, tapi melalui proses panjang sebelum itu. Memang kalau kita bercerita, jadi ketika saya menjadi dekan yang kedua ini, prestasi yang agak yang membanggakan adalah kita juara satu lomba pancalomba PIPJIP nasional. Jadi itu pertama sekali. Itu baru beberapa saatnya saya mendapat. Itu juga artinya itu bukan karya saya, kan gitu. Kalaupun karya teman-teman, tetapi bukan atas koordinasi saya. Itu adalah koordinasi sebelumnya. Hanya puncaknya pada saat itu kebetulan dipentaskan, kan gitu. Tetapi tetap kita berbangga karena teman-teman pada waktu itu semangat sekali. Kemudian berikutnya kita adalah juara satu klasterisasi. Lalu berikutnya adalah keempat-empatnya program studi kita terakreditasi unggul. Walaupun sebelumnya sudah tidak, lalu kita lanjutkan lagi 2 dan akhirnya bisa. Ya kita bisa juara satu pekan dies natalis mahasiswa kita itu baru pertama kali kita capai sejak bertahun-tahun. Dan begitu juga beberapa dosen secara individual seperti pemegang haki terbanyak misalnya. Kita juga adalah memiliki jurnal Perindik Cinta terbanyak di Fakultas Pendidikan itu level Undiksa. Kita juga ya pengelola jurnal terbaik. Jadi ada sejumlah prestasi. Tapi saya menganggapnya ini adalah prestasi kita bersama di Fakultas Pendidikan. Jadi apa artinya saya sebagai dekan kalau teman-teman tidak mau berpartisipasi. Dan sekali lagi itu bukanlah prestasi saya setelah saya jadi dekan. Ini kan prestasi ini kan merupakan proses panjang dari sebelumnya. Itu artinya teman-teman yang memimpin sebelumnya juga berkontribusi sangat besar bagi tercapainya prestasi. Jadi saya ngakuin saja istilahnya. Ya, masih karena Pak Dekan ya. Ya, jadi begitu. Jadi ini terus terang saya sangat bangga terhadap potensi yang kita. Jadi kita memiliki dosen-dosen yang punya komitmen kerja yang bagus, kualitas yang bagus juga. Saya mengestimasi ya beberapa tahun ke depan kita akan fakultas yang unggul dan mudah-mudahan irama kerja dan berpikir teman-teman sekarang itu bisa dipertahankan. Apa yang termaksud adalah kebersamaan. Jadi teman-teman saya amati, entahlah mungkin pengamatan saya yang keliru, begitu kompak. Jadi ya teman-teman untuk iri dengan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, itu udah jarang saya temukan sekarang. Mereka juga kalau orang lain berprestasi mereka iri, lalu orang lain berusaha sesuatu mereka menggemose. Ini saya lihat tidak ada. Dan ini tentu pertama adalah rahmat yang sangat luas. Lalu kedua adalah kemampuan berpikir teman-teman untuk selalu berpikir positif yang tiap saat kita tularkan bersama-sama. Jadi ini tentu kebahagiaan kita bersama, ini adalah prestasi kita bersama, adalah prestasi masa lalu sebenarnya juga dari masa sekarang. Nah, itu artinya bahwa pimpinan yang lalu memang memberi kontribusi yang besar apa yang kita capai sekarang. Itu juga Bapak Ibu yang barangkali sudah pensiun sekarang itu misalnya berkontribusi besar bagi apa yang kita capai sekarang. Saya kira itu. Jadi ya semua memiliki kontribusi. Tapi saya melihat juga di sini Pak Dekan sudah tidak dalam posisinya terlalu tinggi terlalu rendah, tapi sudah berada di posisi sejajar dengan semua. Mungkin itu yang membuat rekan-rekan juga enjoy kerjanya, motivasi, sehingga
semua rekan-rekan bekerja maksimal di tupoksinya masing-masing, dan seperti yang sampaikan Pak Dekan juga, ini bukan hanya prestasi Pak Dekan tapi teman-teman. Jadi tetap masih Pak Dekan merendah ya. Dan yang memang faktanya seperti Iya. itu sih. Baik. Jadi bukan maksud merendah, tapi memang faktanya seperti itu. Ya. Mungkin kalau misalkan kamera ini bisa diputar ya, di sebelah sana sebenarnya sudah banyak penghargaan-penghargaan yang dicapai ya. Ada piagam, kemudian ada piala, ya. Termasuk ada kameramennya. Ya. Baik. Nah, berikutnya tentunya sebagai Pak Dekan diberi tanggung jawab sebagai Dekan, ini bukan merupakan hal yang mudah juga ya. Ini pertanyaan berikutnya Pak Dekan. Jadi di masa kepemimpinan ini Pak Dekan tentunya ada program-program yang akan dicanangkan ke depan untuk mencapai baik secara jangka pendek maupun jangka panjang untuk mencapai visi fakultas kan begitu. Nah, apa upaya-upaya nanti ke depan Pak Dekan akan lakukan untuk menyiapkan prodi-prodi ini unggul? Ya. Sebenarnya kita telah memiliki rujukan-rujukan untuk mengembangkan program kita di fakultas, baik program tahunan maupun program jangka menengah, yaitu program rencana strategis maksudnya. Rujukan-rujukan itu adalah yang pertama itu indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah rentra bisnis Undiksa maupun rentra bisnis fakultas. Kemudian yang berikutnya adalah janji rektor kepada menteri yang diturunkan menjadi janji dekan kepada rektor. Kemudian standar akreditasi. Nah, program-program untuk memenuhi itu yang telah kita rancang ke depan, dan ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya, karena memang tahun sebelumnya Pak Menteri belum menggulirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi pada tahun 2020 ini Pak Menteri sudah menggulirkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka program yang disusun sebelumnya untuk tahun 2021, 2022 dan seterusnya harus kita lakukan adaptasi. Nah, program-program ke depan yang menonjol itu, yang pertama itu adalah akreditasi internasional. Itu salah satu indikator kinerja utama yang harus kita penuhi adalah berapa program studi yang terakreditasi internasional. Itu kita masih kosong untuk di Fakultas Pendidikan, bahkan di Universitas Pendidikan Ganesha. Mulai tahun 2021 ini kita telah mempersiapkan diri untuk akreditasi internasional. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kualitas jurnal di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekarang kita memiliki 3 jurnal terakreditasi Sinta 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan dan beberapa di universitas itu. Kita juga berbangga, mengapa? Karena jurnal terakreditasi Sinta, walaupun masih Sinta 2 itu terbanyak di Undiksa untuk fakultas. Gitu. Mengapa ini kita jadikan sebagai program yang penting? Karena memang untuk mendukung peningkatan kualitas dosen, terutama dalam karya ilmiah. Jadi kita harus mempercepat pertambahan dosen yang lektor kepala dan guru besar. Jadi dengan peningkatan kualitas jurnal ini akan mendukung percepatan lektor kepala dan guru besar, saya kira. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama internasional. Salah satu itu yang penting adalah seberapa kita melakukan kerjasama internasional, kemudian seberapa dosen-dosen kita bekerja di luar universitas, seperti magang dan lain sebagainya. Dan kerjasama internasional yang dimaksudkan adalah dengan perguruan tinggi yang 100 besar terbaik di dunia. Dan itu kita telah merancang dengan Monash University dan juga nanti mungkin dengan Universitas Malaya
Malaysia gitu, dan beberapa universitas yang lain. Kemudian juga kita merancang dosen-dosen untuk bekerja atau magang di industri, dan kita menarik ke dunia industri, terutama dalam hal ini ada sumber daya manusianya, untuk mengajar di kampus. Ini diharapkan memang link and match antara perguruan tinggi dan dunia usaha itu semakin baik. Tentu kemudian ini diharapkan adalah lulusan kita memiliki kompetensi yang lebih relevan dengan dunia kerja, sehingga keterserapan lulusan kita di dunia kerja semakin baik. Gitu. Untuk pembelajaran itu kita memang mengembangkan pembelajaran di kita. Mau tidak mau dalam era informasi yang sedemikian pesat pertumbuhannya, kita memang harus mengembangkan pembelajaran digital atau pembelajaran online gitu. Ini saya kira sudah kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dosen-dosen kita maupun mahasiswa didorong oleh COVID-19 ini kemampuan atau keterampilan melaksanakan pembelajaran secara online atau daring itu sudah semakin baik. Nah, ini sebenarnya satu hal yang bagus, sehingga sumber-sumber belajar itu sekarang sudah sangat banyak di dunia maya gitu. Saya kira itu beberapa hal yang penting yang akan kita lakukan ke depan untuk memenuhi indikator kinerja utama, janji rektor kepada menteri, lalu rentra bisnis dan sebagainya. Oke. Ya, menarik ya program-program yang sudah dicanangkan Pak Dekan. Tentunya ini akan membuat FIP lebih unggul lagi ke depannya. Harapan kita bersama bisa mencapai sesuai dengan visinya ya di tahun 2045 gitu. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir nih. Pak Dekan sudah melihat ya, jadi kondisi saat ini kan sulit diprediksi ya. Jadi pandemi, kemudian di kementerian baru juga dengan menteri baru banyak program-program yang sudah dicanangkan ya. Salah satunya adalah Merdeka Belajar, dan sudah beberapa turunan dari Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Pak Menteri. Nah, ke depan Pak Dekan secara pribadi maupun secara kelembagaan melihat perkembangan pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, posisi Indonesia ini di level dunia itu seperti apa? Ya. Perubahan kalau disebut sistem boleh juga, tapi lebih kepada implementasi. Pendidikan kita memang terus terjadi. Ada orang yang mengeluh setiap tahun, setiap ganti menteri terjadi perubahan sistem pendidikan gitu. Saya kira ini hal yang wajar. Mengapa demikian? Karena memang zaman terus berubah. Sistem pendidikan kita harus diadaptasikan dengan perkembangan zaman itu. Kalau kita tidak mau sistem pendidikan kita, lalu lulusan yang kita hasilkan itu ketinggalan zaman gitu. Oleh karena itu adaptasi ini harus terus dilakukan. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana lulusan kita terus bisa beradaptasi dengan zaman yang terus berubah. Sebab kalau kita berorientasi pada subjek matter, pada materi pelajaran, itu pasti begitu mahasiswa kita tamat, begitu juga materi pelajaran yang dia kuasai itu akan kadaluarsa, karena zaman terus berubah. Oleh karena itu, saya kira teman-teman lain juga sudah berpikir yang sama. Satu hal yang harus kita bangun dalam pendidikan itu adalah karakter. Karakter itu termasuk di dalamnya kemampuan berpikir 4C yang sudah dihafal oleh mahasiswa. Ya, yang kreatif terutama. Kolaboratif gitu, critical thinking, komunikasi dan sebagainya. Saya kira 4C itu sudah punya alasan penting mengapa 4C itu harus dikembangkan di abad 21 itu. Misalnya
critical thinking. Critical thinking ini penting. Mengapa? Karena informasi itu bertebaran begitu banyak. Iya. Tanpa kita memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap informasi itu, sering kita terjebak Bisa pada. memfilter ya. Ya, jadi ada filter. Kemudian komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini baik tata krama berkomunikasi maupun kemampuan berbahasa. Jadi berbahasa Inggris sebenarnya, ya, ada orang berpikir tidak penting, tetapi dalam dunia global seperti ini saya kira itu penting. Dan perjuangan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini penting. Kita kan jumlah penduduk kita adalah keempat terbesar di dunia. Itu artinya isi dunia ini banyak sekali orang Indonesia. Mestinya adalah wajar kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu. Oleh karena itu, tidak hanya kita berjuang untuk menguasai bahasa internasional yang sudah ada, kita juga harus berjuang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Ini penting sekali. Tuh. Kemudian kreatif. Nah, ini yang sangat penting. Kreatif itu artinya menciptakan sesuatu yang baru dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam era ke depan kan memang akan banyak pekerjaan yang hilang, tetapi akan muncul sejumlah pekerjaan baru yang menuntut keterampilan baru. Oleh karena itu kita menyiapkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah tidak bakalan mempan, gitu. Karena kita unpredictable, apa yang dibutuhkan di masa depan susah kita estimasi sejak sekarang. Oleh karena itu kemampuan untuk berpikir kreatif ini harus kita tumbuhkan mulai sekarang, sehingga lulusan-lulusan kita ya terus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Ya, apapun perkembangan yang terjadi, lulusan kita bisa beradaptasi, gitu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita membangun karakternya dari lulusan kita. Jadi konsentrasi kita pada situ. Subjek matternya adalah mungkin hanya untuk ya sekitar setahun 5 tahun lah. Untuk selanjutnya itu pasti sudah akan ketinggalan zaman. Namun jangan khawatir, kalau lulusan kita memang memiliki kreativitas, memang ada niat untuk beradaptasi dengan tuntutan baru, pasti dia belajar. Dan sumber-sumber belajar kan sangat banyak. Apalagi pesan Ki Hajar Dewantara yang tiap saat kita katakan, ya, jadikan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Itu artinya kita memiliki sumber belajar yang sangat banyak. Kalau tiap orang kreatif dan punya niat untuk beradaptasi, saya kira sumber-sumber belajar sangat mudah. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kampus. Saya kira itu. Terima kasih. Beberapa tim di podcast. Sedikit pertanyaan terakhir. Pengetahuan atau karakter? Kalau menurut Pak Dekan mana yang lebih penting? Ya sebenarnya sih dua-duanya. Langsung saya berikan pendidikan atau pengetahuan atau karakter? Tapi Karakter. Oke, terima kasih rekan-rekan teman-teman yang sudah bergabung di podcast pertama sebenarnya ini ya, untuk VIP. Semoga ke depan kita bisa menghadirkan narasumber yang lebih bukan yang lebih ya, jadi narasumber yang lebih bervariasi lagi, terutama di untuk menambah wawasan kita. Oke, saya ini ya nanti di ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast HIP Undiksa untuk session 1 episode 1 kali ini. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya dengan informasi dan motivasi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya.